kita juga harus tahu bahwa ada kewajiban pajak subjektifnya. Jadi pada saat kita ujian, kita harus lihat dulu nih, oh orang pribadi, kapan dia mulai, kapan dia berakhir, kapan kita motong dia, kapan dia nggak dipotong. Nah, kita lihat orang pribadi dimulainya kapan, akhirnya kapan, ya. Jadi pada saat kita melakukan pemotongan ke orang pribadi, ke badan, nah, kita lihat dia ada NPWP atau enggak. Kenapa? Nantinya kalau misalkan nggak ada NPWP pasti tarifnya beda, ya. Jadi bicara subjek, bicara objek. Nah, nantinya kita harus tahu kewajibannya kapan dimulainya. Nanti kalau orang pribadi, kalau kalian belajar SPTOP, nah kita harus tahu tuh PTKP-nya. Nah, bagaimana nanti kalau untuk kertas kerja 21 terkait dengan PTKP? Ada yang disetahunkan, ada yang baru mulai bekerja, atau dia pindah cabang. Nah, itu nanti kita akan belajar, ya, mungkin pada saat sesi berikutnya, ya. Jadi ini konsepnya dulu. Objek penghasilannya tadi, penghasilan harus kita tahu bahwa ada tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Nah, jadi dapat dipakai untuk konsumsi maupun untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jadi ini adalah objek pajaknya, ya. Kemudian ketika kita lihat di sini, pada saat ada kemampuan tambahan ekonomis, kita pemotongannya gimana? Nah, ini yang harus kita pahami, ya, pada saat kita ingin melakukan pemotongan. Nah, kita masuk ke objek. Nah, objeknya, jadi kita harus lihat di sini objek pajaknya ini pasal 4 ayat 1, pasal 4 ayat 2, pasal 4 ayat 3. Tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, nggak apa-apa, ya, jika ada yang ingin tanya langsung. Jadi biar kita langsung ke case-nya nih. Nah, ini gimana? Nanti kalau ujian kita ketemu soal kayak gini gimana, gitu, ya. Kalau bicara penghasilan, kita udah harus tahu dulu objek pajaknya apa, yang mana yang dikecualikan, yang dikenakan pajak tidak final yang mana, kemudian yang dikenakan pajak final. Nah, ada yang dikecualikan. Nah, dikecualikan ini atau bersifat final, nanti ini tidak digabungkan dengan penghasilan yang dikenakan pajak dengan tarif umum. Nah, ini juga berlaku untuk SPTOP nantinya. Kenapa? Karena kita harus pilih mana 4 ayat 1, mana 4 ayat 2, mana yang 4 ayat 3 terkait dengan gaji, honor, PPh yang lainnya. Nah, ini kaitannya nanti masuk ke PPh 21, ya, kalau kaitannya dengan gaji, honor, ya. Kemudian, nah, apa aja nih objeknya? Objeknya ada penggantian, imbalan terkait dengan pekerjaan atau jasa, hadiah, laba usaha, dan lain sebagainya. Nah, ingat, kita udah harus bisa classify dulu penghasilan ini basisnya apa? 4 ayat 1 kah? 4 ayat 2 kah? Atau 4 ayat 3, ya. Jadi di sini kita bicara 4 ayat 1, ya. Nah, undang-undang PPh. Kemudian, ya, kalau 4 ayat 2 apa? Ada bunga deposito, tabungan, kemudian hadiah undian, penghasilan dari transaksi saham, penjualan saham, dan usaha jasa konstruksi, real estate, persewaan tanah dan bangunan, dan penghasilan tertentu yang diatur berdasarkan PP. Jadi di sini kita lihat, kita udah harus tahu nih dan familiar tarifnya. Jika bunga deposito, tabungan lainnya, kita udah tahu bahwa nanti akan ada pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 20%. Hadiah undian kita udah harus tahu berapa persen, 25%. Kemudian penghasilan dari transaksi saham, ya, transaksi saham, ya, mana transaksi sahamnya ini? Kalau kita transaksinya di BEI, berarti kita lihat nih pemotongannya berapa, 0,1%, ya, dari nilai brutonya berapa. Kemudian penghasilan dari harta berupa tanah dan atau bangunan. Nah, ini kan biasanya yang seringkali prakteknya di lapangan, kita tahu bahwa ada pengalihan pasti kenanya 2,5%. Kalau jasa konstruksi, nah nanti dibagi, ya, ada yang skalanya apa, skala kecil, menengah, atau besar. Nah, kalau real estate gimana?
Persewaan tanah dan bangunan kita udah harus tahu itu gunanya 10% ya. Oke. Nah, 4E3 bantuan atau sumbangan yang diatur berdasarkan PP. Jadi 4E3 kita harus sinkronkan dengan undang-undang HPP. Karena pada saat kalian ujian, kita harus tahu bahwa undang-undang HPP di sini akan mengacu ke undang-undang yang terbaru ya pada saat kita ujian. Jadi jangan sampai kalian keliru menggunakan undang-undang, karena nanti soalnya akan kita lihat berdasarkan undang-undang yang terbaru ya, undang-undang HPP. Nah, yang terbaru dividen ya, dividen jangan lupa. Kalau pada saat kita terima PT to PT, nah undang-undang HPP bilangnya apa yang terbaru? Bahwa PT menerima dividen ya dengan komposisi, kalau dulu komposisinya di bawah 25%, nah dia masuknya ke yang mana? Nah, kalau misalkan orang pribadi dividen, nah itu gimana? Jadi kita udah harus tahu ya, warisan, harta, termasuk setoran tunai, penggantian saham, kemudian ada beasiswa. Biasanya jebakan-jebakan yang muncul adalah beasiswa yang diberikan ke mana? Pegawai. Nah, dia dianggap sebagai apa nih? Dia dipotong nggak nih? Dianggap sebagai PPh 21 nggak? Kemudian kalau misalkan orang pribadi ya, biasanya kalau 4E3, nah dia dapat hibah atau dia dapat warisan. Nah, kalau dia warisan, dia masuk 4E3, jangan lupa. Tapi harus ada bukti pendukungnya, yaitu legalitasnya seperti apa ya. Selain itu, ketika kita lihat yang terbaru merujuk ke undang-undang HPP, nah ingat nih, yang terbaru ada natura dan atau kenikmatan yang disediakan ya bagi seluruh pegawai. Nah, dia berarti masuk 4E3. Tapi kalau misalkan tunjangan-tunjangan, dia bisa nggak masuk ke PPh 21? Bisa saja ya. Jadi ini harus kita pegang konsep mana objek, mana subjeknya ya, kemudian mana penghasilan non final, mana yang final, mana yang non objek. Oke. Informasi lebih lanjut, kalian dapat mengakses website kami, link tertera pada kolom deskripsi di bawah ini. Jangan lupa follow Instagram kami @mytoconsulting dan support YouTube channel kami di mytoconsulting dengan cara like, subscribe, and share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih.